Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia Wahda, Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam, yang mana konsumsi ini ialah permintaan, sedangkan produksi ialah penyediaan atau penawaran. Dalam konsumsi ada beberapa aspek perspektif Islam, di antaranya yang pertama konsep Islam tentang kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Konsumsi pada dasarnya dibangun atas dua hal. Yang pertama, kebutuhan atau hajat, dan yang kedua untuk kegunaan atau manfaat. Aspek yang kedua ialah urgensi dan tujuan dalam Islam. Di sini urgensi dalam kehidupan manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhaniyah atau spiritual dan maliyah atau material tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Tujuan konsumsi dalam Islam yang pertama untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial, dan yang ketiga untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah. Keinginan manusia dan pemenuhannya. Di sini kata keinginan adalah kebutuhan manusia yang dipuaskan secara umum. Keinginan di sini dibagi 3. Yang pertama, penting, nyaman, dan mewah. Aspek yang nomor 3 ialah prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip di sini adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip di sini ada 5. Yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip keberhasilan, dan yang nomor 3 prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang terakhir prinsip moralitas. Aspek yang nomor 4 ialah etika konsumsi dalam Islam. Di sini etika ada 6. Yang pertama tauhid, yang kedua adil, yang ketiga free will atau kehendak bebas, yang keempat amanah, dan yang kelima halal, dan yang terakhir adalah sederhana. Aspek yang nomor 5 ialah unsur-unsur penentu preferensi konsumen. Di sini unsur ada 2. Yang pertama rasionalitas, dan yang kedua kebebasan berekonomi. Di sini rasionalitas membahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi. Diasumsikan bahwa konsumen merupakan sosok yang cerdas, dalam artian konsumen tersebut mengetahui secara detail tentang income dan kebutuhan yang ada dalam hidupnya, serta pengetahuan terhadap jenis, karakteristik, dan keistimewaan komoditas yang ada. Yang kedua, kebebasan berekonomi. Dalam ekonomi Islam, seorang konsumen diberi kebebasan untuk tawar-menawar dan menentukan kesepakatan dalam sebuah transaksi, tetapi tidak bersifat mutlak. Aspek yang nomor 6 ialah karakteristik konsumsi dalam Islam. Karakteristik adalah suatu ciri khas tertentu yang ada dalam tertentu. Ada 2 karakteristik konsumsi dalam Islam. Yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalal dan keharaman yang telah digariskan oleh syarak. Yang kedua, konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Aspek yang nomor 7 ialah karakteristik manfaat dan berkah dalam konsumsi. Ada 5 manfaat, diantaranya yang pertama manfaat material, manfaat fisik dan psikis, yang ketiga manfaat intelektual, yang keempat manfaat terhadap lingkungan, dan yang terakhir manfaat jangka panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.